Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ernawati Wulansari dari kelas 19A5 Prodi D3 Reka Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem urinaria. Sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal: mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuan mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sistem urinaria terdiri atas ginjal yang mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kantung kemih sebagai penampung urin. Uretra menyalurkan urin dari kantung kemih. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kantung kemih, sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal: korteks bagian luar ginjal, medula bagian dalam ginjal, piramid, medula yang berbentuk kerucut, kolumna bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid, papilaris berlini, papila dari tiap piramid, pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. 1. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa, panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus, tempat arteri pulmonaris, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur dan masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal: pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan pengeluaran zat-zat beracun. Lapisan ginjal: setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan lapisan dalam. Fisiologi ginjal: 1. Mengatur volume air, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, ekskresi sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, dan membentuk hormon dihidroksikolkalsiferol. Nefron dibagi menjadi dua. 1. Nefron corticalis. Nefron yang glomerulurnya terletak pada bagian luar dari korteks. Kedua, nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulurnya terletak pada bagian dalam dari korteks, dekat dengan medula korteks. Bagian-bagian nefron: 1. Glomerulus, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang berlarut dari darah.
2. Kapsula Bowman, sebagian tubuh tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Nefron membersihkan zat dengan cara 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi, 3. Sekresi. 2. Ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Terdiri dari 2 bagian. Pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, pars pelvis atau di dalam rongga pelvis. 3. Vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. 4. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. 2. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh, terjadi di dalam glomerulus. Molekul besar seperti protein dan sel darah bertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Ketiga, sekresi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Di dalam saluran pengumpulan berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, menuju ke rongga-rongga ginjal, ke ureter, dan kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri aquata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler berbentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah
dan berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambahnya pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa tajam, kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. 2. Sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunkannya kadar albumin dan protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. 3. Nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Gagal ginjal, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Penyebab: kencing, berbau, penyebab kencing, batu, tumor, kanker, kista, glomerulonefritis. Ciri-ciri gagal ginjal: kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit atau kencing merah atau darah, kelainan urin, proteinuria, hematuria, bakteri. Pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis, pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri, atau vena yang letaknya abnormal. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih, batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis, nephrolithiasis. Vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.